Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Manusia itu terlalaikan dengan kemewahan, mengumpulkan banyak harta sampai dia masuk ke kuburan. Dan ternyata orangnya hubbud dunya, yang pertama bakhil, yang kedua tadi apa? Takut mati, yang ketiga apa dampaknya? Dia melalaikan, melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala, melalaikan, melupakan haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon doanya untuk Wabil Husan, Bapak atau Ibu Donatur Masjid Darul Ilmi dan takmir Masjid Darul Ilmi, Bapak Karisna dan keluarganya, warga Pondok Indah Permai beserta Ibu Eka Widianati dan keluarganya, dan Ibu Dian Kurniawati dan keluarganya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan keberkahan dan ridhonya diterima sedekahnya, infaknya, serta Allah berikan pengganti yang lebih banyak, yang lebih baik dan berkah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melindungi hambanya dari segala keburukan, dan anak keturunannya dijadikan anak-anak yang soleh atau solehah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur banyak kenikmatan yang Allah limpahkan sehingga pada hari ini terkumpul banyak kebaikan yang tadi diawali dengan berbuka puasa sunnah, kemudian sholat berjamaah, dan juga kemudian bermajelis ilmu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita semuanya. Amin. Salam dan salawat senantiasa tercurah limpahkan atas Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta pada keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam, juga para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada umat beliau sallallahu alaihi wasallam ila yaumiddin. Dan bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini akan kami sampaikan beberapa pintu masuknya syaitan dalam menyesatkan manusia. Ayat yang hendaknya kemudian senantiasa kita ingat, inna syaitana lakum aduwan fattakhiduhu aduwan innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Bahwasanya Allah tegaskan, Allah sampaikan, musuh yang sebenar-benarnya musuh, musuh yang nyata bagi kita adalah syaitan. Dan syaitan ini akan senantiasa menggiring atau mendorong manusia sampai mereka manusia masuk ke neraka yang menyala-nyala. Lah terus kemudian pertanyaannya, lewat pintu apa? Lewat pintu mana dalam diri manusia sehingga kemudian syaitan ini bisa menyesatkan dan menggiring, mendorong manusia menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Yang pertama, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
yaitu dari pintu hasad atau dengki. Ya. Pintu hasad atau dengki. Juga tomak, ya. Maka sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan surah Al-Falaq gitu ya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza. Gimana jamaah? Sudah pada hafal ya? Surah Al-Falaq ya. Biasanya hafal yang panjang-panjang, yang pendek-pendek jadi lupa. Ya. Qul a'udzu birabbil falaq ya. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Di ayat yang kelima ini, wa min syarri hasidin idza hasad. Kita berlindung kepada Allah. Ya, qul a'udzu birabbil falaq. Kita berlindung kepada Tuhan yang menguasai, kalau diterjemah, waktu subuh atau fajar. Di antaranya berlindung dari apa? Wa min syarri hasidin idza hasad, dari kejahatan orang yang dengki apabila dia mendengki. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka nanti ada yang namanya di antara gangguan jin yang kemarin kami sampaikan, yaitu ain. Ya. Kejahatan pandangan atau keburukan yang disebabkan karena pandangan yang disertai dengan jiwa yang buruk. Di antaranya yaitu hasad, pandangan dengki atau pandangan hasad. Dia nggak suka ngelihat nikmatnya orang lain. Jadi orang lain dapat nikmat, dia nggak suka. Terus kemudian dia kepengen nikmat itu hilang darinya, dan dia kepengen nikmat itu pindah kepadanya. Ya. Maka dari sini terkumpul beberapa keburukan jiwa yang buruk. Jiwa buruk yang pertama, harusnya kan kita kalau orang lain dapat nikmat ya kita ikut senang. Alhamdulillah, kita mendoakan keberkahan. Masya Allah, tabarakallah. Tapi orang yang hasad ini nggak suka dia. Orang lain senang, orang lain dapat nikmat tuh dia nggak suka. Kemudian yang kedua, orang yang hasad ini kan orang yang tidak qanaah, orang yang tidak mensyukuri atas ketetapan yang Allah berikan kepadanya, atas rizki yang telah Allah berikan kepadanya. Saya sering sampaikan, yang namanya dagang, yang namanya bisnis itu bisa ditiru, Pak. Tapi yang namanya rezeki itu tidak bisa ditiru. Teman buka mie ayam bisa laris, kita buka mie ayam belum tentu bisa laris, Pak. Walaupun tempatnya jajar gitu ya, atau tidak berjauhan, walaupun punya kita lebih komplit ya, tapi ya tadi yang namanya dagang, yang namanya bisnis itu bisa ditiru, tapi kalau rizki itu tidak bisa. Kalau usaha bisa dikopi, tapi kalau rizki tidak bisa dipaste kan itu ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang hasad ini orang yang tidak bersyukur atas nikmat atau rezeki yang Allah berikan kepadanya. Ya.
Kemudian ada namanya apa? Tamak, ya. Merasa tidak puas dengan pemberiannya Allah. Tidak qanaah. Kalau qanaah kan merasa cukup, ya. Kalau qanaah merasa cukup, ya rizkiku, jatah rizkiku ya ini. Disyukuri, la in syakartum la azidannakum. Disyukuri, maka insya Allah Allah akan tambahkan. Setidaknya itu rizki yang barokah. Karena nyuwun pangapunten, barokah itu bukan soal banyak atau sedikit. Jadi barokah itu belum tentu banyak juga secara nominal. Sebab apa? Ada orang yang duitnya sedikit, hidupnya cukupan, tapi makan apa saja bisa, bahagia, tidur walau hanya beralaskan tikar, pules, nyenyak, bahkan bisa ngimpi indah, ya. Dan dia sehat walafiat. Tapi ada loh, ya, orang yang duitnya banyak, nggak bisa makan apa-apa, walau tidurnya spring bed yang paling mahal, ternyata juga susah tidur karena insomnia, atau susah pulesnya karena badannya merasakan nyeri dan sakit, ya. Kemudian ya mungkin Allah uji dia dengan sakit yang bahkan sakitnya tidak hanya satu, ya, komplikasi. Yang sehingga duit yang banyak itu dia makannya cuma nasi jagung, dia makannya cuma nasi merah, dia cuma makannya nasi putih sedikit, nanti lauknya pun juga sangat sederhana sekali, ya Allah. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah itu kalau dilihat dari rumahnya hujurat, bilik, Pak. Artosipun rumahnya Rasulullah sama rumahnya kula panjenengan, gede rumahnya kula panjenengan. Tetapi keberkahan itu bukan soal ukuran gede-gedean, Pak. Bukan ukuran mewah megahnya, ya. Jadi walau rumah Rasulullah itu sempit, kecil, tapi di situ rumahnya berkah, Pak. Yang sempit serasa lapang, dan rumahnya penuh dengan kebaikan. Dan bahkan dari rumahnya muncul generasi-generasi emas. Dan penghuni rumahnya bukan hanya berkumpul di dunia, tapi juga berkumpul di surga. Makanya soal rizki itu, soal harta itu bukan soal nominal, tapi soal berkah. Bisa jadi nominalnya kecil, berkahnya lebih gede. Tapi tetap, ya, kula panjenengan ya pengennya nominalnya gede, berkahnya juga gede, ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pintu masuk syaitan yang pertama dalam menyesatkan manusia, yaitu perasaan hasad. Nggak suka ngelihat orang lain dapat nikmat, dia kepengen nikmat itu hilang dan pindah kepada dirinya. Lah, orang kalau sudah seperti ini, Pak, tadi di surah Al-Falaq bahkan sampai ada yang main sihir, ya toh, main sihir, Pak. Bicarane ben tokonya, tempat usahanya, warungnya sepi, akhirnya pakai sihir. Atau dia pakai pelarisan, atau dia pakai pesugihan. Berawal dari tomak tadi, Pak, serakah. Berawal dari hasad, dengki, merasa tidak cukup atas ketetapan rizki yang Allah berikan kepadanya. Kemudian dia nggak suka nikmat orang lain, dia kepengen nikmat orang lain itu hilang dan berpindah kepada dirinya. Naudzubillah min dzalik.
Tapi kalau dalam Islam itu ada yang namanya ghibtah. Ya, ada yang namanya ghibtah. Jadi pada asalnya iri dengki itu tidak boleh. Itu merupakan sifat tercela. Tetapi gitu ya, ada yang namanya ghibtah. Ghibtah itu apa? Iri tapi dalam hal kebaikan. Itu boleh. Meri ya, tapi dalam hal kebaikan. Lah dalam Islam kula panjenengan boleh meri kepada siapa? Satu, orang yang ahlul Quran ya. Panjenengan silahkan iri Pak kepada ahlul Quran. Orang yang hafal Quran, orang yang dia belajar Al-Quran, mengajarkan, mengamalkan, itu panjenengan boleh iri ya. Aduh koncoku kayak wis iso maca Quran kok aku durung ya. Aduh koncoku kayak wis lancar baca Quran kok aku durung ya. Padahal iki wis meh Ramadan, Februari akhir awal Maret ya. Sudah Ramadan. Artinya ya masih ada kesempatan lah. Bagi yang belum bisa baca Quran masih bisa dikebut. Masih ada waktu bulan November, Desember, Januari, Februari, 4 bulan insya Allah bisa. Asal semangat, asal punya niat, asal punya semangat, tekad yang kuat, insya Allah bisa. Supaya nanti ketika Ramadan bisa merasakan nikmatnya tadarus atau nikmatnya capek lelah dalam membaca Al-Quran. Ini panjenengan boleh meri ya. Yang kedua, boleh meri kepada siapa atau boleh iri kepada siapa? Boleh iri kepada orang yang punya harta dan hartanya dipakai di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya salut Pak sama orang-orang kaya. Kami kan punya beberapa donatur Pak. Beberapa musinin itu yang luar biasa, duitnya banyak tapi hidup untuk dirinya sederhana, tapi kalau untuk fisabilillah itu jor-joran sekali Pak. Luar biasa. Kami banyak menemui donatur kami, muslimin kami luar biasa. Hidupnya sederhana padahal dia orang kaya raya. Lah terus duitnya dipakai apa? Duitnya dipakai bangun pondok, bangun panti, ya, bangun masjid, ngopeni yatim. Jadi duitnya itu banyak yang dialokasikan untuk fisabilillah. Ketika waktu saya tanya, Bu, Pak, kenapa? Biasanya orang kaya itu kan pengennya yang mahal-mahal, pengennya yang mewah-mewah ya. Orang kaya itu ya pengennya beli yang branded dan sebagainya dan sebagainya. Ya Allah Ustaz, rumah segede apapun yang kami tiduri ya cuman sekamar. Ya, rumah segede apapun yang kami tiduri ya cuman sekamar itu, Pak. Ya. Dan soal angler pulesnya tidur itu bukan soal kasurnya Pak, soal hatinya bahagia atau tidak Pak. Ada orang yang hanya tidur di bawah pohon rindang itu luar biasa, kayak Umar bin Khattab radhiyallahu an, seorang khalifah tapi bisa tidur pules di bawah pohon yang rindang. Petani bisa tidur pules di gubuknya. Sedangkan banyak orang kaya yang kasurnya mahal tapi tidurnya tidak bisa pules. Jadi pulesnya itu bukan soal kasurnya Pak, soal kondisi hatinya, jiwanya Pak. Wong kami ini yo tinggal nggak banyak orang Ustaz, ngapain rumah gede-gede juga. Nanti kalau rumahnya gede-gede, banyak yang kosong, banyak yang tidak termanfaatkan, nanti hisapnya malah berat. Waktu saya tanya, kenapa kok mobilnya nggak mobil yang mahal-mahal Pak, Bu? Alah Pak Ustaz, fungsinya mobil itu apa toh? Kan alat transportasi ya, mengantarkan tempat A ke tempat B. Kalau fungsinya hanya sekedar itu, ngapain harus mahal-mahal? Hisapnya berat. Pajaknya mahal, perawatannya pun juga
mahal. Sedangkan alat transportasi itu simpel sekali, ya, untuk memindahkan barang toh, memindahkan benda dari tempat A ke tempat B, simpel sekali. Ngapain harus mahal-mahal? Loh, kenapa kok HP-nya biasa-biasa saja? Kan orang biasanya orang kaya itu HP-nya yo minimal iPhone itu kan ya. Loh, saya pakai HP buat WA, buat telepon, ya toh? Buat WA, buat telepon, atau paling ya dipakai untuk foto. Foto pun yo ngapain, foto-foto juga ya. Atau ya searching ya, googling ini ya. YouTube, Facebook ya. Coba HP yang bisa dipakai untuk itu, HP yang bisa dipakai untuk itu, kira-kira harganya harus mahal enggak? Enggak. Semua dikembalikan pada fungsi, Pak, bukan pada merek, bukan pada branding, bukan pada brandnya, tapi pada fungsinya. Fungsinya untuk apa toh? Telepon, WA. Ya kalau HP hanya untuk telepon WA, ya nggak harus iPhone kan itu ya. Maksudnya nggak harus yang mahal-mahal. Ya cukup HP seadanya. Ya beli iPhone ya nggak apa-apa, iPhone itu kan juga bagus juga ya. Apalagi kalau buat dakwah kan luar biasa itu, kualitas gambarnya, videonya, penyimpanannya, RAM-nya dan sebagainya. Ya tinggal tergantung fungsinya toh, dipakai untuk apa. Kalau cuman WA sama telepon ya nggak harus itu. Tapi kalau dipakai untuk video, editing, ya dipakai untuk foto dan sebagainya yang butuh RAM-nya gede, lah itu memang harus itu. Dikembalikan pada fungsi. Akhirnya kemudian saya tanya, lah terus uang yang banyak itu, harta yang banyak itu dipakai untuk apa? Ya, bangun pondok, bangun masjid, bangun panti, ngopeni yatim, itu. Kenapa, Bu? Ya karena memang itu yang menjadi investasi akhiratnya itu, Pak. Ya toh? Baju yang dia pakai, ibu-ibu misalkan punya baju 3 lemari, apakah 3 lemari itu dipakai semuanya? Kan enggak ya. Paling cuma dipakai beberapa yang dia suka ya. Baju ini akan lusuh. Ya. Yang lain rumah, wes pokoknya barang benda ya yang dia pakai itu tidak abadi, Pak. Tetapi kalau kemudian dipakai untuk amal soleh ya, masjid, pondok dan sebagainya, maka kemudian itu yang akan menjadi investasi akhiratnya, Pak. Luar biasa. Maka kemudian akhirnya saya mendapatkan hikmah gitu ya. Jadi kalau orang kaya untuk memperkaya diri sendiri saja rugi banget. Orang kaya tapi untuk memperkaya diri sendiri saja supaya bisa beli barang yang mewah, mahal, branded dan sebagainya, rugi banget. Tapi kalau ada orang kaya yang banyak nolong orang susah, ya toh, yang banyak bangun masjid, yang banyak bangun panti, bangun pondok, atau setidaknya support lah ya, untuk kemudian dakwah dan sebagainya, wah itu luar biasa itu, Pak. Luar biasa. Karena itu nanti akan menjadi pahala jariah yang akan terus mengalir sampai walau dia sudah meninggal dunia. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terhadap orang yang seperti itu kula panjenengan boleh iri. Duitnya akeh tapi bukan untuk keluarganya, bukan untuk diri dan keluarganya saja, tapi khairun nas anfa'uhum linnas. Dia bisa menebar manfaat dengan sangat luas, dengan sangat banyak sekali. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu pintu masuk yang pertama, yaitu hasad. Karena serakah ya, tamak. Kemudian dia punya hasad, dengki. Naudzubillah min dzalik. Yang kedua, pintu masuk yang kedua yaitu marah ya. Marah.
Makanya Rasulullah SAW pernah didatangi oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah, ausini, nasihati aku. Maka kemudian beliau memberikan nasihat, la taghdab, jangan marah, jangan gampang marah, jangan suka marah. Karena marah ini dapat merusak akal, Pak. Orang kalau sudah marah itu kalap, Pak. Ya, orang kalau sudah marah diperturutkan, meledak-ledak, itu sampai nanti bisa merusak akal. Yang sehingga apa? Ada anak tega bunuh orang tuanya sendiri. Kenapa? Marah, Pak. Bahkan ada seorang suami yang dengan gampangnya menceraikan istrinya. Kenapa? Marah yang diperturutkan. Kan ada, Pak, model-model suami itu yang pokoknya anggar nesu sidik mesti cerai. Gitu, Pak. Ada istri juga yang sidik-sidik nesu mesti bilangnya, wes kembalikan aku ke rumah orang tuaku. Gitu, Pak. Setel ini ya. Si suami kalau marah gampang mengucap talak, si istri kalau marah pengennya mau khulu, pengennya mau wes aku balik nang omahe wong tuaku, lali padahal wong tuane wes mati ya. Marah yang diperturutkan. Maka ada sunnah jika seseorang marah, hendaknya dia mengucapkan apa? A'udzubillah, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah. Maka insya Allah akan redamlah amarahnya. Jadi setan itu kalau melihat orang marah itu suka banget, Pak. Makanya orang itu kalau sudah marah, seganteng apapun, secantik apapun jadi jelek, Pak. Gitu. Dan marah ini panas api, dan itulah syaitan. Kemudian yang berikutnya yaitu apa? Banyak atau suka makan. Nah, ini pintu masuk syaitan ini, Pak. Ya, pintu masuk syaitan ini. Suka makan atau banyak makan. Pasukan berani mati takut lapar. Pasukan berani mati takut lapar. Ada hadis yang bunyinya ini, Pak. Fa inna aktsarahum shiba'an fid dunya atwaluhum ju'an yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang lebih sering kenyang di dunia, dialah orang yang sering lapar di hari kiamat nanti. Oh Allah. Makanya kenapa dalam Islam itu banyak sunnah puasa. Banyak sunnah puasa. Ada berapa hikmah, Pak? Hikmah yang pertama, sumu tasihu, puasa itu menyehatkan. Ya, sumu tasihu, puasa itu menyehatkan. Jadi orang yang rajin puasa itu biasanya kondisinya lebih sehat, lebih kuat. Ini kalau teman-teman di pondok ini mesti puasa ya, Senin Kamis mesti puasa ya. Tapi coba balas dendam, ngupas bukong entek ya apa-apa ya. Yang kedua, Pak, puasa itu bisa mengekang syahwat atau hawa nafsu. Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkum ba'a falyatazawwad. Para pemuda, nek kalian sudah mampu kepengin nikah, nikah. Tapi nek mau kepengin tok ora mampu, falyasumhu, maka puasalah. Karena puasa itu akan bisa mengekang hawa nafsu atau syahwat, Pak. Makanya kenapa kita ini setahun selama sebulan diwajibkan puasa Ramadan. Dalam 1 tahun itu ya, selama 1 bulan kita diwajibkan puasa Ramadan.
Dan panjenengan bisa merasakan ketika Ramadan itu kan panjenengan bisa mengekang hawa nafsu ya, bisa mengekang syahwat, yang sehingga kula panjenengan lebih mudah untuk melakukan kebaikan dan amal soleh, Pak. Jadi hikmahnya orang puasa itu gampang menjauhi kemaksiatan dan semangat dalam melakukan kebaikan dan ibadah. Itu hikmahnya orang puasa, Pak. Kemudian mengekang syahwat. Apa meneh wong nom-nom saiki wah luar biasa Pak pergaulannya, Pak, ya. Lanang wedok ya. Tapi ning pondok nek wedoke ora? Aman ya, lanang kabeh ya. Ya, Pondok Putra. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga tirakate wong Jawa niku nggih, niku Pak. Tirakate wong Jawa niku napa? Sedikit tidur dan sedikit makan. Ya, tirakatnya orang Jawa itu sedikit tidur dan sedikit makan. Melek wengi dan kemudian sedikit makan. Puasa. Itu tirakatnya, Pak. Makanya kalau dalam ilmu hitam atau ilmu panjenengan mau ritual apapun mesti ada syarat yang namanya puasa, Pak. Poso ngrawat, poso mutih, pati geni, poso pendem, itu Pak. Ya. Jadi puasa ini sesuatu yang luar biasa, istimewa. Tapi yang jelas bahwasanya jangan sampai kita ini menjadi Abdul Butun. Apa Abdul Butun? Hamba perut. Ya, hamba perut. Kalau teori sepertiga apa? Wa sulusun li ta'amihi wa sulusun li syarabihi wa sulusun li nafasihi, ya. Kalau teori sepertiga itu kan lambung ini loh ya. Lambung ini kalau teori sepertiganya untuk makan, sepertiganya untuk minum, dan sepertiganya untuk nafas. Sepertiga makan, sepertiga minum, sepertiga nafas. Jadi perutnya ini jangan dipenuhi dengan makanan semua ya. Ngantek besesek. Pas Ramadan kemudian tiba waktu maghrib, semangat Pak. Kopior masuk, kolak masuk, nasi ayam bakar masuk ya. Akhirnya pas taraweh ngantuk, Pak. Ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lapar ya. Dan ternyata pintu masuknya syaitan membuat supaya bagaimana manusia itu suka makan, yang pertama Pak. Yang kedua Pak, makan yang tidak halal dan tidak sehat. Itu pintu masuknya syaitan Pak. Satu, suka makan. Yang kedua, makanannya tidak halal dan tidak sehat. Orang itu kalau sudah suka makan, makanannya apalagi tidak halal dan tidak sehat, padahal kan kita diminta untuk apa? Makan yang thayyib ya, yang baik. Bukan hanya halal ya, tapi thayyib, yang baik. Tapi zaman sekarang kan banyak makanan yang tidak baik, Pak. Halal tapi tidak baik. Akhirnya apa? Merusak tubuh, merusak badan. Banyak pengawetnya, banyak apa namanya? Pewarnanya, kemudian banyak apa lagi ya? Bahan-bahan yang itu tidak baik untuk kesehatan. Makanya sekarang banyak anak-anak kecil loh ya, anak-anak kecil loh wis gagal ginjal, anak-anak kecil wis do diabetes, anak-anak kecil wis do ya Allah, penyakit-penyakit berat itu ya. Dialami oleh anak-anak yang ya Allah. Kemudian yang berikutnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Hubbud dunya. Apa hubbud dunya? Cinta dunia. Cinta dunia. Lah cinta dunia di sini maka nanti dampaknya dua. Yang pertama dia bakhil,
yang kedua takut mati. Ya, dia bakhil, yang kedua takut mati. Ini orangnya hubbud dunya. Kalau dalam riwayat namanya penyakit apa? Wahan. Apa wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Orang yang cinta dunia dan takut mati. Lah karena dia cinta dunia, dia menganggap bahwasanya harta ini saya dapatkan dengan susah payah. Yang sehingga apa? Dia pelit, dia bakhil. Apalagi untuk kemudian dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya di surah apa itu? At-Takatsur. Gimana? Surah At-Takatsur? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Manusia itu terlalaikan dengan kemewahan, mengumpulkan banyak harta sampai dia masuk ke kuburan. Dan ternyata orangnya hubbud dunya, yang pertama bakhil, yang kedua tadi apa? Takut mati, yang ketiga apa dampaknya? Dia melalaikan, melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala, melalaikan, melupakan haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bakhil tadi, dia jadi enggan untuk berinfak, bersedekah, dia nggak mau ngeluarin zakat, ya toh. Kemudian takut mati, karena orang kalau sudah cinta dunia ya tidak mau berpisah dengan dunia. Eman-eman banget ya. Yang ketiga, dia akan melalaikan Allah. Ketika dia sedang berdagang, ketika dia sedang buka lapak ya, jualan, kemudian adzan berkumandang. Akhirnya kemudian dia mengatakan, wah ini tak tinggal sholat, mengko pelangganku do melayu kabeh. Eman-eman banget, tak tinggal sholat. Akhirnya apa? Dia meninggalkan sholat, dia menunda-nunda sholat hanya untuk dunianya, hanya untuk hartanya, hanya untuk bisnis usaha dan dagangnya. Dia melupakan Allah yang memberikan dia rizki. Maka kerja cari sesuap nasi, tapi jangan sampai melupakan yang menciptakan nasi. Kerja cari rizki, kerja menjemput rizki, tapi jangan melupakan yang memberikan rizki, yaitu siapa? Allah khairur raziqin, yang sebaik-baiknya memberikan rizki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Jadi kalau ada orang yang dodolan gitu Pak, kemudian adzan kok dia nggak mau ninggalkan dodolannya, dia nggak mau sholat, dia sedang melupakan yang memberikannya rizki, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pintu masuk syaitan yang berikutnya adalah tergesa-gesa, tidak mau bersabar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, sifat sabar berasal dari Allah. Ya. Sabar itu maksudnya ya perlahan-lahan, kemudian dinikmati prosesnya, ya sabar aja, dinikmati prosesnya, ya perlahan-lahan, itu berasal dari Allah. Sedangkan wal ujlatu minasyaitan, sifat tergesa-gesa itu berasal dari syaitan, termasuk dalam hal berdoa. Ya, termasuk dalam hal berdoa. Terkadang orang itu berdoa tergesa-gesa, pengennya cepat dikabulkan, dan kalau tidak cepat dikabulkan dia akan berputus asa dalam doanya. Nah, itu. Oh, nyatanya aku wis donga ya ora dikabul-kabul. Ya, dia berarti termasuk orang yang tergesa-gesa. Ya, akhirnya kemudian dia sudah nggak mau lagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nikmati prosesnya. Kan banyak orang ya pengen kaya cepet,
pengen kaya instan, akhirnya pakai jalan-jalan yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Toh tergesa-gesa. Gitu. Tergesa-gesa. Tergesa-gesa menceraikan. Nah, kan banyak ya. Tergesa-gesa menceraikan pasangannya. Nah, jadi ketergesa-gesaan itu berasal dari syaitan, dan sedangkan perlahan nikmati prosesnya, kemudian bersabar, maka itu merupakan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beberapa pintu masuknya syaitan dalam menyesatkan manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari sifat-sifat buruk tersebut. Amin ya rabbal alamin. Saya cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum, innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.